Sore ya. Kebetulan pada hari ini sore ini kita akan belajar terkait dengan materi instalasi sistem operasi jaringan. Nah, pada kesempatan hari ini kita juga akan belajar bagaimana cara instalasi sistem operasi jaringan atau SOJ. Kebetulan pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan Linux Debian dengan versi 9.13. Sebenarnya untuk instalasi itu kita bisa lakukan secara langsung di komputer, ya, di komputer secara langsung. Tetapi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari secara virtualisasi. Jadi sebenarnya instalasi sistem operasi itu bisa dilakukan secara langsung ya, di dalam komputer, tetapi juga bisa dilakukan secara virtualisasi. Yang dimaksud dengan instalasi sistem operasi secara virtualisasi itu adalah kita menginstal sebuah sistem operasi di atas sistem operasi. Contohnya begini teman-teman. Jadi kebetulan komputer saya itu adalah sistem operasi bawaannya adalah Windows 11. Jadi nanti Windows 11 ini tetap kita pertahankan, tetapi kita juga bisa menempatkan sistem operasi tambahan di VirtualBox. Jadi nanti di dalam VirtualBox itu kita akan menginstal sistem operasi. Oke teman-teman, langsung saja kita coba praktekkan terkait dengan instalasi sistem operasi jaringan berbasis Linux yang kebetulan pada saat ini yang kita praktekkan adalah Debian dengan versi 9.15. Mari kita langsung menuju ke materi. Pertama-tama, hal yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan instalasi VirtualBox. Nah, kebetulan di komputer saya itu sudah terinstalasi VirtualBox. Nah, kebetulan di sini ada Oracle VM VirtualBox. Ini kita jalankan Oracle VM VirtualBox-nya. Oke, kita besarkan teman-teman ya, supaya bisa lebih jelas. Nah, inilah yang disebut dengan aplikasi dari Oracle VM VirtualBox. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan, teman-teman, itu adalah membuat satu tempat di mana tempat itu nanti akan kita install dengan sebuah sistem operasi. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah klik menu new ini. Di sini ada tombol new, silakan diklik ya. Lalu kita memberikan nama tempat atau bisa dibilang ini adalah sebuah folder di mana nanti akan kita tempatkan sistem operasi tersebut. Nah, kita berikan saja nama Debian 9.13 ya. Nah, otomatis sistem akan mendeteksi kalau kita mengetikkan nama Debian, otomatis dia akan terbaca di sini Linux, teman-teman. Nah, untuk versinya itu akan menyesuaikan dengan sistem komputer yang ada. Kebetulan untuk sistem komputer di komputer yang saya pakai itu adalah 64 bit. Maka di sini terteranya 64 bit. Jadi jika teman-teman mempunyai komputer dengan sistem yang berbeda, teman-teman bisa memilih di sini. Di sini ada 32 bit, ada yang 64 bit. Oke, langsung saja
kita next ke langkah berikutnya, klik tombol next. Nah, di sini ada memory size, teman-teman. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah memori yang nanti akan digunakan untuk sistem operasi itu bekerja. Nah, di sini ada batasan. Ya. Ada batasan, ini ada warna hijau, ini ada warna agak oranye. Jadi teman-teman nanti bisa men-setting untuk memory size yang digunakan. Di sini secara rekomendasi dari komputer itu di sini menyebutkan 1 GB, teman-teman. Jadi ada 1024 MB itu sama dengan 1 GB. Jadi teman-teman bisa melakukan atau men-setting, mengkonfigurasi memory size ini sampai batas hijau. Jadi jangan melebihi sampai batas ini ya, oranye ini ya, teman-teman. Oke. Kita ikuti saja secara rekomendasi yang diberikan. Langsung klik next, teman-teman. Oke. Berikutnya di sini nanti ada hard disk ya, hard disk yang akan kita gunakan. Kita kebetulan nanti akan membuat hard disk secara virtual. Maka di sini nanti kita pilihnya create add virtual hard disk now. Lalu kita create, teman-teman. Terus untuk hard disk file type-nya itu nanti kita bisa pilih virtual box disk image. Karena apa? Karena teman-teman nanti kita untuk melakukan instalasi sistem operasi Debian 9.13 ini nanti akan menggunakan file ISO ya, teman-teman. Jadi ekstensinya filenya adalah ISO, maka yang kita pilih adalah virtual disk image. Oke, lanjut ke next, teman-teman. Terus untuk storage on physical hard disk-nya itu nanti kita menggunakan dynamically allocated. Kita next. Terus untuk file location and size-nya ini bisa kita lihat, teman-teman, nanti ini bisa kita ganti sebenarnya ya. Bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Jadi mau ditaruh di mana? Ini bisa kita ganti. Tapi kita menggunakan default-nya saja. Untuk size yang direkomendasikan itu adalah 8 GB. Jadi nanti kita akan mendapatkan alokasi hard disk itu sekitar 8 GB. Oke, selanjutnya kita klik create, teman-teman. Oke. Ini baru selesai membuat tempatnya, teman-teman ya. Jadi nanti ini di sini sudah tertera untuk tempat menginstal Debian 9.13. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya itu nanti kita akan melakukan penambahan untuk file ISO yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi sebelum kita melakukan instalasi, kita tambahkan dulu di menu storage ini ya. Kita klik. Lalu pada storage device-nya di sini ada MPT ya. MPT kita klik. Setelah itu kita masuk ke optical drive-nya di sini. Kita klik. Setelah itu kita cari, teman-teman. Jadi file yang akan kita gunakan itu kita taruh di mana. Nah, kebetulan untuk file ISO saya Debian 9.13 AMD 64 DVD1. Nah, jadi perlu diketahui, teman-teman, untuk menginstal sistem operasi Debian 9.13 ini, kita yang
kita butuhkan adalah DVD1. Jadi di dalam Debian 913 itu sebenarnya ada 3 DVD ya, DVD1, DVD2, dan DVD3. Tetapi untuk melakukan instalasi sistem operasi yang kita butuhkan adalah DVD1. Jadi kita klik di sini untuk DVD1-nya. Nah, lalu kita open. Kita open. Nah, di sini sudah masuk untuk file ISO-nya. Jadi kita klik OK. Oke, langkah berikutnya kita lakukan atau kita akan menjalankan instalasi sistem operasi dengan menekan tombol start di sini. Silakan diklik tombol start-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah mulai berjalan, teman-teman. Oke, kita besarkan supaya bisa terlihat secara jelas. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui bersama untuk instalasi sistem operasi Debian 9.13 ini, nanti akan kita lakukan instalasi sistem berbasis CLI, teman-teman. Jadi Command Line Interface. Jadi nanti pada saat instalasi kita tidak lagi menggunakan mouse ya. Mouse-nya kita tinggalkan, jadi nanti kita akan lebih fokus menggunakan keyboard ya. Jadi kita pilih untuk instalasi sistem CLI itu adalah pada pilihan install ini. Jadi install, langkah berikutnya dilakukan menekan tombol enter ya. Oke. Di sini ada tampilan, kita disuruh untuk memilih bahasa ya. Jadi bahasanya biarkan kita pilih bahasa Inggris ya. Biasanya bahasa Inggris itu bahasa yang populer dipakai untuk proses instalasi. Jadi banyak sekali tutorial-tutorial yang di situ untuk instalasinya menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita klik atau kita enter untuk bahasa Inggrisnya, language-nya. Lalu untuk select location-nya, karena kita ada di Indonesia, maka kita pilih other ya. Kita pilih other. Nah, kita coba cari yang terdekat dengan Indonesia. Di sini ada region ya. Region yang paling dekat adalah kita masuk di benua Asia. Jadi kita pilih Asia. Nah, setelah itu baru kita cari Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia, kita pilih. Oke. Nah, berikutnya kita akan kita berikutnya akan memilih untuk konfigurasi location. Jadi biasanya untuk server-server itu untuk di wilayah Asia itu ditempatkan di Singapura. Jadi kita coba klik atau pilih Singapura. Nah, berikutnya di sini diminta untuk mengkonfigurasi keyboard ya teman-teman. Jadi silakan untuk keyboardnya kita pilih American English. Karena apa? Karena keyboard kita itu berbasisnya adalah QWERTY. Jadi QWERTY itu keyboardnya orang Amerika, Inggris. Jadi kita pilih American English. Ini proses scanning teman-teman. Jadi pada dasarnya untuk sistem operasi Debian 9 ini kita di sini nanti akan mendeteksi yang pertama adalah yang terpenting itu adalah LAN.
LAN atau jaringan, perangkat jaringan yang dibutuhkan. Jadi otomatis nanti sistem akan membuat DHCP server yang dibutuhkan. Nah, oke. Ini sudah tampil untuk konfigurasi networknya, maka kita pilih untuk hostname-nya ya. Hostname sistemnya itu di sini ada defaultnya Debian. Jadi sebenarnya teman-teman bisa membuat hostname itu berbeda, tidak harus Debian. Jadi untuk kesempatan hari ini biarkan kita pilih Debian saja karena kita menggunakan sistem operasi Debian. Jadi ini bukan harga mati teman-teman, bisa Anda ganti. Oke, untuk menuju ke tombol continue, teman-teman bisa mengarahkan atau menekan tombol panah ke bawah supaya nanti bisa milih tombol continue. Nah, kalau sudah ke bawah seperti ini, kita tinggal klik enter untuk menuju ke step berikutnya. Nah, di sini ada untuk configuration the network. Ini teman-teman bisa memberikan alamat website ya sebenarnya. Jadi kebetulan saya tidak mempunyai domain website, jadi ini kita kosongkan saja, ya. Kita kosongkan saja, kita langsung menuju ke continue. Jadi untuk menuju ke continue saya ulangi lagi, silahkan tekan tombol panah ke bawah, lalu enter. Oke. Nah, di sini teman-teman kita masuk ke pembuatan password. Ya, pembuatan password. Jadi pada tampilan di sini ini ada root password ya teman-teman. Jadi kita diminta untuk membuat password rootnya. Root itu ada. Root itu apa? Root itu adalah super user. Jadi user yang paling tinggi. Jadi dia nanti akan mempunyai hak akses yang full. Jadi silakan dimasukkan untuk password rootnya. Kebetulan di sini akan saya coba, saya balik untuk passwordnya, saya bikin Tor, T-O-O-R. Jadi kalau mau melihat passwordnya, karena ini terteranya hanya tanda bintang, Anda bisa melihatnya pada ini teman. Nah, ini kelihatan Tor. Nah, yang terpenting pada instalasi sistem operasi ini, password root itu jangan sampai lupa. Ini penting. Kalau passwordnya lupa, otomatis kita harus melakukan install ulang. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengetikkan password ulang. Jadi tadi kita mengetikkan Tor, kita ketikkan Tor lagi. Oke, kita menuju ke continue lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat new user. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kita itu nanti akan memiliki dua user. Jadi yang pertama adalah root tadi, dan yang berikutnya akan kita buat user yang baru, di mana user ini hak aksesnya tidak full seperti root yang tadi kita buat. Jadi untuk new usernya kita buat bebas ya, bebas. Jadi teman-teman bisa mengetikkan mau membuat new user, misalnya kebetulan nama saya Windra, ini new usernya saya berikan nama Windra. Oke, sebentar. Windra. Oke, berikutnya kita menuju ke continue. Di sini sudah tertera untuk usernya Windra. Kita lanjut ke continue lagi. Nah, pada user Windra tadi
kita diminta untuk membuat password, ya. Password dari user Windra tadi. Maka kita coba untuk membuat password. Di sini coba kita ketikkan untuk user Windranya, passwordnya 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Kita coba lihat di show password, ya. Ini seperti ini. Jadi untuk new usernya, passwordnya atau password dari Windra tadi 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita pilih continue. Kita ketikkan ulang lagi untuk passwordnya, kita ulang 1, 2, 3, 4 ya. Kita lanjut ke continue. Oke, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi jam. Kebetulan karena kita ada di Jawa Tengah, kita pilih yang Jawa Tengah. Ya. Kita pilih yang Western. Ya. Kita enter. Ditunggu sebentar teman-teman. Nah, yang terpenting dalam sistem operasi di sini itu adalah bagaimana kita menyusun partisi, ya. Jadi di sini langkah yang terpenting adalah di sini, teman-teman. Jadi untuk pembuatan partisi kita akan coba membuat partisi secara manual. Silakan diarahkan ke manual, kemudian enter. Oke. Di sini kita disediakan untuk partisinya itu adalah 8,6 GB. Ya, jadi di dalam virtual box-nya tadi kita mendapatkan partisi 8,6. Oke, selanjutnya kita pilih untuk partisinya. Nah, di sini create new MPT partition table on the device. Jadi untuk pilihan di sini kita pilih yes ya, karena kita akan membuat partisi yang baru. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman, kita ada free space ya, free space hard disk di virtual box-nya itu 8,6. Jadi kita arahkan, kita pilih yang free space hard disk 8,6 GB. Kita enter. Nah, kita di sini akan membuat partisi disk yang pertama. Jadi klik atau tekan create new partition. Ya. Partisi yang pertama yang kita buat itu adalah partisi swap, teman-teman. Jadi di dalam Linux kita nanti akan membuat dua partisi. Yang pertama adalah partisi swap. Jadi untuk partisi swap ini nanti kita akan coba kita alokasikan sebesar 2 GB. Ya. Jadi teman-teman di sini sudah terlihat untuk partisinya adalah 2 GB. Kenapa harus 2 GB? Ya, karena secara teori itu dikatakan tadi kita diberikan RAM sebanyak 1 GB, maka untuk partisi swap-nya itu 2 kali RAM. Jadi maka di sini 1 GB dikali 2 berarti ada 2 GB. Kita lanjut ke continue. Nah, untuk pilihannya atau type for the new partition-nya adalah primary, teman-teman. Jadi kita pilih primary. Oke, lanjut dipilih beginning ya teman-teman. Kita pilih beginning. Nah, di sini di use as-nya itu kita enter. Nanti Anda pilih partisi swap area. Jadi ini kita pilih partisi swap area. Ya. Setelah itu kita
arahkan ke done setting up the partition. Kita enter untuk menyelesaikan partisi yang pertama, ya. Berikutnya kita akan membuat partisi yang kedua, ya. Partisi yang kedua ini ada karena di sini tadi kita punya 8,6, sudah dipakai 2 untuk swap, maka tinggal 6,6. Jadi free space-nya ini kita yang 6,6 ini kita pilih, lalu kita tekan enter. Oke, kita buat partisi yang kedua, create new partition. Nah, ini masih tersisa 6,6 giga. Kita habiskan, teman-teman, untuk partisi yang masih tersisa. Nah, oke, untuk tipe partisinya masih kita pakai yang primary. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat partisi yang kedua. Ya, partisi yang kedua di sini itu adalah partisi root-nya. Jadi di partisi root itu nanti use-nya itu adalah ini, teman-teman. Ya. Cari yang ext4, ya. ext4, ya. Kita enter. Di sini use-nya ext4. Lalu berikutnya kita done setting up the partition. Oke, teman-teman, di sini 2 partisi sudah terbentuk. Yang pertama swap, yang kedua adalah partisi root-nya. Berikutnya kita finish, ya. Kita klik finish partition. Oke. Nah, di sini kita ada pertanyaan, write the change to the disk. Oke. Kita pilih yes. Oke. Ditunggu sebentar, teman-teman, ini proses instalasi untuk sistem operasinya sedang berjalan, ya. Nanti sambil menunggu ini selesai, jadi nanti kalau sistem operasi ini bisa terinstall dengan baik, maka untuk langkah berikutnya nanti kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH server atau remote server. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa remote server itu nanti akan bisa sangat berguna bagi kita kalau kita mengendalikan sistem itu dari jarak jauh. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah muncul scan another CD or DVD. Kita pilih no, teman-teman. Pilih no. Kita pilih no. Terus network mirror-nya juga kita pilih no. Ya, tunggu sebentar, teman-teman. Ini sedang proses, ya. Perlu kita ketahui bersama, untuk proses instalasi ini itu sangat tergantung kepada komputer yang kita gunakan. Jadi kalau komputernya speknya tinggi, maka instalasinya juga akan semakin cepat, ya. Didukung dengan prosesor, RAM, ya. Komputer yang speknya tinggi itu akan lebih cepat. Oke, kita sudah sampai di survei, teman-teman. Jadi untuk survei kita no saja, kita tidak butuh survei, ya. Kita klik
No. Nah, di sini teman-teman perlu Anda ketahui karena kita akan membuat sistem operasi yang dasar. Jadi kita akan menginstal sistem operasi yang dasar tanpa ada software-software tambahan. Nah, ini yang ada bintangnya ini kita hilangkan. Cara menghilangkan bintang di sini itu dengan cara mengklik tombol spasi. Ya. Jadi karena yang kita butuhkan itu nanti adalah sistem operasi dasar, maka yang perlu dikasih bintang itu adalah standar sistem utilities. Ya, ini teman-teman. Cukup yang diberi bintang ini saja. Oke, kita enter. Nah, ini sudah masuk ke install the group bootloader ya, bootloadernya, grup bootloadernya. Ya, jadi untuk grup bootloader itu harus kita pilih yes. Jadi kita akan menginstal grup bootloadernya. Oke, kita tekan yes. Oke, kita pilih yes. Oke, di sini untuk instalasi grup bootloadernya kita arahkan ke yang VirtualBox-nya ya teman-teman. Jadi karena kita instalasinya menggunakan VirtualBox, maka untuk instalasi grup bootloadernya kita arahkan ke yang VirtualBox hard disk ya. Kita pilih, kita enter. Oke, di sini proses instalasinya hampir selesai teman-teman. Nah, ini sudah finish. Langkah berikutnya kita continue. Ya, kita continue. Nah, di sini sistemnya sudah reboot ya teman-teman. Jadi sistemnya dimatikan, terus dia menghidupkan kembali. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, untuk tampilan dari Debian 13 ini, kita hanya mendapatkan tampilan yang sangat sederhana seperti ini. Jadi hanya tulisan dengan background warna hitam. Jadi kita coba login ya teman-teman. Jadi login yang pertama yang akan kita uji itu adalah tadi kita membuat user yang bernama root ya teman-teman, ROOT. Loginnya root, kita enter. Password dari root tadi adalah tor teman-teman ya. Kita ketikkan TOOR. Nah, walaupun sudah kita ketikkan passwordnya, tetapi di tampilan tidak terlihat, itu tidak masalah. Jadi kalau dirasa passwordnya sudah diketikkan dan itu benar, langsung di enter saja. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa untuk password root tadi sudah bisa masuk. Nah, sudah bisa masuk. Berikutnya kita coba untuk masuk ke user yang kedua tadi. Nah, langkah yang perlu kita lakukan apa? Kita coba Oke, kita untuk menuju user yang kedua, kita coba ketikkan exit. Ya, exit. Kita ketikkan exit ya, untuk keluar dari user root ya. Kita klik nanti otomatis dia akan masuk ke menu login. Tadi kita mempunyai user yang kedua itu adalah Wiendra ya. Kita coba Wiendra. Nah, dengan password 1 2 3 4. Oke, kita coba. Nah, di sini untuk password atau user Wiendra sudah bisa masuk, bisa diidentifikasi dari apa? Tampilan di paling bawah. Jadi kalau user biasa itu
di situ ada Windra @debian, terus ada tanda dolar. Itu menandakan bahwa Windra itu adalah sebagai user biasa. Jadi untuk sistem operasi jaringan Linux Debian 9.13 ini sudah bisa kita install dengan sempurna, dan untuk selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat konfigurasi terkait dengan remote server ya. Ini kita cukupkan di sini dulu teman-teman untuk instalasi sistem jaringan. Nanti kita akan masuk ke praktikum yang kedua, itu terkait dengan remote server. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk praktikum yang kedua. Kalau tadi kita sudah melakukan instalasi sistem operasi Debian 9.13, maka kita hari ini akan mencoba untuk melanjutkan praktikum, yaitu adalah mengkonfigurasi remote server dengan menggunakan SSH ya. Kita untuk melakukan konfigurasi ini kita harus masuk ke login root ya. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menggunakan user biasa. Nah, kita harus exit dulu. Kita masuk ke login sebagai root ya. Oke, di sini saya login menggunakan root. Password yang saya buat pada saat instalasi adalah tor ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, yang terpenting adalah kita harus mengaktifkan. Jadi di sini ada menu device ya. Di sini ada menu device, terus pada optical drive-nya di sini untuk Debian 9.13 DVD satunya, file ISO-nya kita klik teman-teman. Jadi nanti kalau sudah diklik, otomatis di sini nanti akan tertera tanda centang. Oke, sampai di situ dulu. Selanjutnya kita akan ketikkan apt ya, strip cd-rom spasi add ya. Jadi saya ulang, apt strip cd-rom add. Oke, di sini sistem akan mendeteksi untuk unmounting cd-rom. Di sini minta enter, kita enter teman-teman. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, langkah berikutnya kita melakukan update teman-teman. Jadi perintahnya adalah apt strip get spasi update ya. Saya ulang, apt strip get spasi update, kemudian di enter teman-teman. Jadi ini sedang proses ya, tunggu. Ini sudah selesai. Nah, kalau di dalam tampilan Debian ini banyak tulisan teman-teman, kalau misalnya mau menghilangkan tulisan, ini bisa kita lakukan dengan perintah clear. Jadi silakan diketikkan clear supaya tampilan di layar itu kembali kosong seperti ini. Ya. Untuk langkah berikutnya, kita akan melakukan instalasi terkait dengan OpenSSH. Jadi perintah yang akan kita lakukan atau kita ketik itu adalah apt spasi install, installnya double L ya teman-teman.
terus spasi open SSH strip server ya, lalu diklik enter. Saya ulangi lagi teman-teman, apt spasi install double L spasi open SSH strip server, kita enter ya. Nah di sini ada permintaan, do you want to continue, kita tekan Y, yes teman-teman, Y, enter. Oke, di sini nunggu sampai progresnya 100% dan di sini sudah selesai teman-teman ya. Oke, untuk open SSH-nya sudah berhasil diinstal. Langkah berikutnya kita akan mengaktifkan ya port SSH. Jadi di dalam sistem ya, di dalam sistem itu sebenarnya kita menggunakan port itu dua ya pada umumnya. Maka untuk hari ini nanti kita akan coba menggunakan port 22, walaupun nanti menggunakan port yang lain pun sebenarnya tidak jadi masalah. Untuk mengaktifkan port SSH yang perlu kita lakukan ya, adalah mengetikkan perintah. Ini kita clear dulu ya teman-teman supaya tampilannya bersih dari layar. Langkah berikutnya adalah aktifkan port SSH-nya dengan cara mengetik nano ya, nano spasi /etc /ssh /sshd underscore config ya, config. Saya ulang, perintahnya adalah nano spasi /etc ya, spasi, maaf, saya ulang, nano spasi /etc /ssh /sshd underscore config ya. Lalu kita enter teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui bersama di sini teman-teman bisa melihat untuk port defaultnya itu adalah 22 ya. 22 sini teman-teman. Ini ada 22 portnya. Nah, di samping kiri port itu ada tanda pagar. Jadi kalau tanda pagar itu artinya ini tidak aktif teman-teman portnya. Jadi untuk mengaktifkan itu kita harus menghapus tanda pagarnya ya. Tanda pagarnya harus dihapus. Terus juga untuk permitnya, permit ya, kita coba cari permit. Oke ya teman-teman, kita cari yang permit teman-teman. Oke, di sini sudah saya temukan untuk scriptnya permit ya. Untuk permitnya ini tanda pagarnya kita hilangkan, kemudian untuk scriptnya kita hapus untuk password ini ya, password ini kita hapus, kita ganti yes, kita ganti yes. Oke, jadi ini yang harus kita ketikkan untuk mengubah dari script yang sudah ada. Saya ulangi tadi, yang pertama itu yang port tadi yang atas ini ya teman-teman, kita portnya tetap 22. Terus untuk permitnya kita ganti seperti ini. Nah, untuk menyimpan dari konfigurasi yang sudah kita rubah, kita dengan cara menekan tombol CTRL ya, CTRL
bersama-sama dengan tombol O, teman-teman. Jadi CTRL O. Nah, ini muncul file name to write ya. Ini kita enter, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk keluar dari konfigurasi ini kita menekan tombol CTRL X, teman-teman, untuk exit. Di sini kita sudah masuk ke tampilan awal. Kita clear supaya tampilannya menjadi bersih, teman-teman. Nah, langkah yang selanjutnya kita lakukan itu adalah merestart SSH ya. Merestart SSH yang sudah kita buat. Jadi tadi kita sudah mengaktifkan, terus kita mengizinkan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk melakukan restart SSH. Jadi untuk perintah restart SSH itu adalah kita ketikkan /etc/init.d ya, init.d/ssh spasi restart ya. Saya ulang, untuk melakukan restart SSH itu perintahnya adalah /etc/init.d/ssh spasi restart. Ini kebetulan tulisannya salah. Restart ya. Enter. Kita ulangi, teman-teman, untuk restart SSH-nya tadi belum berhasil. Kita coba ulang ya, dengan mengetikkan /etc/init.d/ssh spasi restart. Restart ya. Oke, di sini untuk restartnya sudah berhasil, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke untuk langkah berikutnya. Kita akan melakukan cek status SSH ya. Untuk melakukan cek status SSH itu langkahnya adalah ketikkan sistem ya. Sistem ctl spasi status spasi SSH ya. Saya ulang lagi, teman-teman, untuk cek status SSH itu untuk memastikan SSH itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi untuk perintahnya kita ketikkan sistem ctl spasi status spasi SSH. Kita enter, teman-teman. Nah, kalau di statusnya itu sudah aktif atau running seperti yang tertuliskan tanda atau tulisan aktif running warna hijau yang tertera di layar, berarti status SSH itu sudah berjalan. Berikutnya yang perlu kita lakukan, langkah berikutnya adalah mengatur IP ya, mengatur IP SSH servernya. Jadi langkah yang perlu kita lakukan adalah mengetik perintah nano ya, nano spasi /etc/network ya, network /interface ya, teman-teman. Interface. Saya ulang, nano spasi /etc/network
slash interface, pakai S ya teman-teman ya, interface. Berikutnya kita enter teman-teman. Nah, teman-teman yang perlu kita lakukan di sini, kita akan membuat ini address-nya. Jadi di sini kebetulan sudah saya lakukan pengaturan terkait dengan address-nya. Jadi address ini adalah untuk memberikan penandaan IP pada servernya teman-teman. Jadi untuk address-nya di server nanti mendapatkan IP 192.168.10.100 ya. Oke, kalau ini sudah kita tambahkan di sini, jangan lupa untuk ininya ya. Ininya kita buat statik ya, teman-teman. Walaupun nanti secara sistem itu di ini bisa kita atur secara dinamis ya. Tapi itu nanti ada materi tersendiri ya. Oke, selanjutnya kita simpan dengan menekan Ctrl plus O ya, enter untuk keluar Ctrl X ya teman-teman. Oke, kita bersihkan layarnya dulu. Berikutnya yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan pengaturan pada komputer ya, pada komputer. Nah, di sini saya pada layar di sini. Oke, sebentar teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan melakukan dulu untuk pengaturan terkait dengan ini teman-teman. Di sini ada menu device ya. Di sini ada network ya. Network, kita klik network setting di sini. Nah, pada network setting di sini untuk attach to-nya kita pilih yang host only adapter. Otomatis nanti ini akan berubah. Terus pada pilihan advance-nya kita allow all, jadi memberikan akses ke semua ya. Yang terpenting di sini attach to-nya itu adalah host only adapter. Terus untuk advance-nya ini adalah aksesnya diberikan kepada semuanya. Nah, kenapa harus host only adapter, teman-teman? Perlu Anda ketahui, karena kita menggunakan satu komputer yang sama untuk melakukan pengujian, maka kita harus memilih untuk host only adapter. Oke, kita oke teman-teman. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita melakukan setting untuk komputer yang ada di komputer kita. Jadi, ini teman-teman, kita coba untuk masuk ke control panel ya. Control panel, kita klikkan control panel. Oke, masuk ke network ya. Kita akan melakukan pengaturan pada IP di komputer. Oke, masuk ke change adapter setting. Kemudian pada VirtualBox host only network ini itu kita lakukan pengaturan teman-teman ya. Ini kita masuk ke IP TCP IP versi 4 ya. Kita klik. Nah, di sini tadi kalau Anda semuanya memperhatikan untuk IP-nya kita setting seperti ini ya. Kita setting seperti ini, kita samakan dengan IP yang ada di server. Jadi tadi kalau IP di server itu adalah 10.100 ya. 10.100 oke, kita oke. Oke, di oke, close. Kita tutup dulu. Nah,
Oke, selanjutnya kita mencoba untuk membuka aplikasi putih. Tapi sebelum, jika di komputer Anda belum ada aplikasi putih, maka Anda tentunya harus mendownload terkait dengan aplikasi putih. Kita cari aplikasi putih, teman-teman. Jadi kalau di komputer Anda belum ada aplikasi putihnya, Anda perlu menginstal, ya, tinggal searching aja di Google, nanti teman-teman bisa mendownload aplikasi putih sehingga aplikasi putihnya bisa diinstal, dan ini sudah kami install, teman-teman. Tinggal kita jalankan saja untuk aplikasi putihnya. Jadi tadi kalau kita perhatikan untuk untuk IP yang akan kita remote itu adalah 192.168.10.100, ya, teman-teman. Ini adalah IP yang ada di server DB. Oke, ya, teman-teman, ini bisa kita perhatikan untuk hostname-nya atau IP address-nya itu kita mengacu pada pembuatan IP pada server Debian-nya. Tadi di sini pada saat kita melakukan setting untuk IP-nya kita berikan 192.168.10.100, untuk portnya itu ada 22. Nah, untuk connection tipenya itu adalah SSH. Kita coba klik open. Berikutnya adalah tab, teman-teman. Oke, bisa diperhatikan, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke login, ya. Kita coba login, teman-teman. Kita coba login sebagai root, ya. Terus passwordnya tadi adalah tor. Oke. Maaf, ada kesalahan password, teman-teman. Oke, berhasil, teman-teman, ya. Jadi kita intinya pada aplikasi putih ini itu kita gunakan untuk melakukan remote server, ya. Jadi dimanapun server Debian ini berada, kita bisa mengendalikannya dari jarak jauh. Oke. Sekian untuk tutorial pada hari ini, ya. Sekali lagi, kami dalam menyampaikan materi ada kekurangan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan untuk video pembelajaran ini bisa teman-teman gunakan sebagai bahan referensi untuk belajar, sekaligus juga tidak terlepas Anda harus membaca job sheet yang sudah saya buat. Sekian dari saya, sekali lagi ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik.